Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video ke-15 ya. Jadi di video ke-14 ini kita akan membuat form pengembalian buku. Jadi kalau yang lalu-lalu kita sudah buat itu form peminjaman, bagaimana petugas perpustakaan melayani peminjaman buku ya. Sekarang kita mau buat form untuk melayani pengembalian buku. Jadi kira-kira rancangannya akan kita buat form baru ya. Kita bikin form baru, klik ini dokumen, pilih form, baru kita pilih new, pilih new form. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Kita kasih lebar. Jadi akan ada lebar seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Kita tampilkan dulu form designer ya. Kita ambil ini label. Di sini kita taruh tulisan bulan ya. Jadi peminjaman bulan berapa. Jadi yang mau dikembalikan itu peminjaman buku bulan berapa. Jadi bulan, kemudian di bawahnya ini kita taruh combo supaya petugas perpustakaan tinggal memilih bulan yang dia mau dikembalikan bukunya ya. Di sini ada kolom bulan. Terus di bawahnya ini kita taruh grid ya. Kita taruh grid. Gridnya di sini. Kira-kira begini gridnya. Kita geser ke bawah ya. Kita kasih kolomnya 7. Jadi di sini kita mau taruhkan, jadi kalau ada orang mengembalikan, petugas tinggal mengklik tombol, jadi tulisannya di sini kembali. Ya, kembali terus. Sebentar ya, mau di form, kita panggil form. Kembali ya. Jadi kira-kira itu kalau dijalankan akan seperti ini. Jadi ini ada otomatis ini bulan yang saat ini toh. Nah, maka dia akan karena saya ini bulan Oktober, maka Oktober di sini tertulis. Jadi misalnya kalau orang pilih September seperti ini, maka ditampilkan ini form bulan September seperti ini. Kemudian tentu yang dilakukan petugas perpustakaan adalah nanti kita lengkapi ini tombol cari apa ya. Kalau ini kan sudah banyak orang meminjam ini tentu banyak sekali baris di sini. Kita taruh juga tombol kelas ya. Tombol cari dan sebagainya ya. Kemudian ada tombol kembali. Jadi misalnya ini Budi, misalnya Mahmud ini contohnya ya. Mahmud ini pinjam mau kembalikan buku. Jadi tentu yang dilakukan petugas perpustakaan, dipilih ini namanya Mahmud, kemudian diklik ini tombol kembali begini, cik. Nah, maka tampil otomatis itu diisi dengan tanggal hari ini ya, kira-kira begitu. Jadi nanti ini di form ini juga ada tombol cari, ada tombol kelas ya. Ada tombol bulan dan seterusnya ya. Kira-kira rancangannya seperti ini. Ya. Kembali dulu. Seperti ini.
Jadi pada saat pertama sekali dijalankan, jadi kalau kita jalankan ini POM, jadi kalau dijalankan begini ini POM toh, ini di sini ditampilkan POM peminjaman bulan yang sedang aktif. Kira seperti ini. Seperti ini, muncul seperti ini. Jadi pada saat pertama sekali dijalankan, jadi pada saat inisialisasi, jadi kita cari event atau kejadian init init ini yang ini tuh singkatan dari inisialisasi ya, ketika pertama kali dijalankan. Nah, ini perintahnya sudah ada, ini codingnya di sini. Ini this C bulan. Ini kita copy saja ya. Kembali ke sini, kita double klik ini init, kita paste di sini. Nah, ini perintahnya this C bulan list index monday. Jadi di sini ini kita ganti namanya menjadi C bulan ya. Namanya C bulan. Kemudian di bulan ini kita isi ya. Kita isi bulan Januari sampai Desember. Jadi caranya ya, diklik ini objek C bulan. Ya, ini namanya C bulan. Kita klik ini properties data. Kemudian kita cari namanya row shoot. Row shoot ya, sumber row-nya ya. Jadi kita tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sudah ada banjaran. Kemudian kita ganti nih row shoot tipenya menjadi value. Kita pilih ini satu value ya. Sehingga kalau kita seperti ini, maka muncul ini bulan-bulan, tinggal dipilih ya. Seperti ini. Kemudian ini pada saat inisialisasi kita bilang this C bulan list index month date. Month itu bulan, date itu tanggal ya. Maksudnya ini fungsi ini adalah list index itu indeksnya ya. Tunggu, saya perlihatkan ke Anda apa itu yang dimaksud indeks. Saya jalankan saya dulu ini. Nah, jadi di sini kalau ada 12 indeks ya. Indeks 1 itu Januari, indeks 2 itu Februari, indeks 3 itu Maret. Sampai indeks ke-12 seluruhnya ya, ada tambahan seluruhnya. Sesudah, artinya kalau mau ditampilkan seluruhnya ya pilih di sini. Maka semua bulan ditampilkan di sini. Kalau ini kan September, hanya bulan September. Kalau seluruhnya ini seluruhnya ya. Jadi di sini ada 13 indeks ya, indeks 1 sampai indeks 12 ditambah 1. Nah, bulan kan ada 12 ditambah seluruhnya. Seluruh bulan ya. Jadi list indeksnya ini ada 13 di sini. Makanya di sini dikatakan this C bulan perhatikan baik-baik, ini nanti keluar ini pertanyaan di kuis. This C bulan list index month date. Month itu bulan, date itu tanggal. Tanggal hari ini dibulankan.
Nah, sekarang kan contohnya ini video dibuat ini tanggal 1 Oktober. Nah, apa atau bulan 10 Oktober itu kalau diangkakan kan 10. Jadi otomatis begitu maka C bulan ini ya, C bulan yang ini dia berada di indeks ke-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dia berada di indeks ke-10 Oktober. Kenapa bisa begitu? Karena akibat perintah ini sesudah itu kita panggil prosedur untuk mengisi grid. Jadi namanya isi grid. Nah, kita buat prosedur namanya isi grid. Jadi caranya kita klik ini form, kita pilih new, kita tulis isi grid. Kita klik tombol tambah ya. Maksudnya isi grid itu untuk mengisi ini gridnya ini. Ya. Jadi begitu kita jalankan, nah ini gridnya sudah berisi. Nah ada tulisan nomor. Nah, tidak seperti yang ini ya. Pada saat belum jalan ini kan tidak dipanggil itu makanya tertulis ini header 1, header 2 belum jelas ini. Orang bingung masih lihat. Kali ini sudah jelas nomor, NISN, nama, ID buku, nomor register, judul buku. Kira-kira begitu toh. Nah, sesudah itu ya, sudah diisi grid ya. Jadi ini prosedurnya kita sudah buat ini. Isi grid. Nah, ini kita copy ini prosedur mengisi grid. Ctrl C. Nanti di anunya ya. Double klik kita paste itu. Nah. Terlalu kecil kalau dilihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi perintah isi grid ya. Isi grid. Ini. Saya bikin landscape dulu anunya. Orientation landscape. Biar dia lebar. Kemudian ukurannya legal. Ukurannya legal. Oke, seperti ini ya. Jadi if this C bulan list index sama dengan 13. 13 itu tadi kan seluruhnya ya. Seluruhnya. Artinya begini maksudnya. Ketika di combo C bulan tertulis seluruhnya, maka yang dijalankan itu perintah yang ini. Buatkan ini kan ke sana ini sehingga dia ini terus sehingga dia tersusun begini nih. Saya anggap seluruhnya ini ya. Saya klik ini seluruhnya. Nah, seperti ini. Ini jika list indeksnya 13, ya kan? Nah, ini kan indeks ke-13 karena indeks ke-12 itu Desember. September. Jadi hanya bulan September saja ini. Kita tutup lagi. Nah. Selain itu maka yang dipilih dari tabel pinjam itu adalah yang bulan yang dipilih saja. Kalau kita klik September maka yang ditampilkan di grid itu hanya yang orang meminjam bulan September saja, bulan lain tidak. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini kita select kembali, diisi nomor ini tuh, nomor urut 1 2 3 sebanyak datanya. Kemudian kita bilang ini grid ini isinya kursor ke kembali. Kemudian kolom 1 lebarnya berapa itu ditentukan di sini.
kolom 2 sekian, kolom 3 sekian. Kemudian kolom ke-1 itu tulisannya apa? Nomor kolom kedua tertulis NISN dan seterusnya sampai kolom ke-7 tertulis denda. Nah, seperti itu ya, maka jadi implementasinya ini. Jadi perhatikan. Nah, ini implementasi tadi ini. Kolom 1 tulisannya nomor, kolom 2 tulisannya NNSN, kolom 1 lebarnya 30, kolom 2 lebarnya 79, kolom 3 lebarnya 200 pixel maksudnya ya, dan seterusnya ini ke sana. Nah, seperti ini toh. Perhatikan ini karena ini toh. Nah, kemudian nanti petugas perpustakaan yang dilakukan adalah mengklik ini tombol kembali. Maka yang dipinjam oleh Adriani Sahabudin ini akan diisi tanggal kembalinya. Kemudian di sini maka kolomnya di sini dikembalikan. Jadi begitu kita klik nanti ini maka di sini diisi dengan tanggal dikembalikan itu buku. Kemudian seandainya ada nanti tombol diperpanjang, misalnya saya masih mau pakai ini buku Pak, bisa diperpanjang. Nah, diklik di sini, ditanda ini diperpanjang, sehingga tanggal kembali ini dirubah dari tanggal sebelumnya diganti menjadi tanggal yang harus kembali yang baru. Nah, ketika orang mengembalikan, misalnya sudah ditentukan bahwa buku ini harus dikembalikan ke tanggal sekian, maka dihitung ini selisih antara pinjam dengan kembali. Jadi ketika jumlahnya melebihi, kalau itu hari kita sepakat 2 minggu 14 hari. Jadi ketika melebihi 14 hari, maka itu dikenai denda itu misalnya. Seperti itu ya. Kalau tidak salah kalau di sekolah itu 1 tahun bisa dipinjam buku. Jadi kalau Anda pinjam buku, bisa dipinjam 1 tahun. Jadi kalau Anda minjamnya lebih dari 1 tahun, maka Anda dikenakan denda. Kira-kira begitu prosesnya ya. Nah, berikutnya ini prosedur isi grid sudah kita Nah, di sini ketika petugas perpustakaan mengganti-ganti ini di sini, mengganti bulan Januari ke bulan Agustus ke bulan September, seluruhnya dia pilih, maka isi gridnya juga akan berubah mengikuti apa yang dipilih di combo bulan ini. Misalnya dipilih bulan September, maka ditampilkan saya di sini bulan September. Dipilih bulan Agustus, maka ditampilkan yang hanya bulan Agustus. Kira-kira begitu. Jadi kita pasang di sini event atau kejadian interaktif change. Ya, jadi ketika pengguna atau petugas perpustakaan melakukan ganti-ganti pilihan nih. Jadi ini eventnya namanya interaktif change, kita pilih yang ini. Nah, kita double klik ini, baru perintahnya itu this form, kita panggil prosedur isi grid. This form isi grid. Nah, buka kurung tutup kurung karena fungsi ya. Seperti ini. Sehingga kalau kita jalankan ini seperti ini. Nah, ketika kita pilih bulan Agustus, maka ditampilkan saja bulan Agustus. Ketika kita klik bulan September, maka bulan September. Kalau kita klik seluruhnya, maka ditampilkan seluruhnya. Kalau kita tampilkan bulan Juli, ya, tidak ada bulan Juli. Agustus muncul. Jadi itu implementasi dari event kejadian interaktif change. Jadi ketika orang mengganti-ganti pilihan di sini, maka dipanggil
prosedur namanya isi grid. Apa itu isi grid? Isi grid tuh yang ini, yang kita buat tadi ini. Oke? Tidak usah panjang-panjang, nanti Anda jadi tonton video baik-baik. Anda akan bisa menjawab kuis dengan baik juga. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.